Hello 7th graders, back again with me Miss Ria in speaking class ya today. Halo lagi nih kelas 7. Ketemu lagi sama Miss Ria. Hari ini kita akan bahas speakingnya ya, because last week we already discussed about the listening part. Karena minggu lalu kita sudah bahas tentang listeningnya. The title is still The Great Outdoors. Judulnya masih The Great Outdoors and it's about unit 6. Masih unit 6 dengan judul Great Outdoors ya. Once again, I hope everybody's doing well, doing great. Missnya berharap semuanya sehat selalu ya. Once again, please prepare your textbook, prepare your notebook. If you have to write down the information, do write down so you have a better understanding of the material. Semoga semuanya sehat-sehat dan siap untuk belajar. Persiapkan ya segala alat tulis, buku cetak, buku catatan. Jika ada yang harus kalian tulis, silakan tulis supaya kalian lebih paham dengan materinya. Once again, the indicators, the sneak peek of the topic. Indikatornya untuk kali ini kita belajar tentang speakingnya. Apa saja sih? You're going to learn about the topic first. Topiknya terlebih dahulu is about wild camping. This is once again the topic of speaking. While the skill, sementara skillnya atau keterampilannya, you are expected to be able to compare options, membandingkan pilihan, agreeing and disagreeing. Kalau suruh milih pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sekali lagi, siapkan buku cetak dan catatan kalian dan alat tulis kalian. Jika ada yang harus ditulis, dicatat, catat supaya paham. Okay, first, the speaking topics. Pertama, speaking topiknya terlebih dahulu ya. It's about wild camping. Do you know what camping is? Ada yang tahu camping itu apa sih? Ya, betul. Camping itu berkemah. Miss, bedanya camping biasa versus wild camping itu apa ya? Well, camping usually is located in campsite. Kalau camping biasa tanpa ada kata wild-nya di depan, itu adalah biasanya dilakukan di bumi perkemahan atau lokasi khusus memang untuk camping. But for wild camping, it is every type of camping outside the boundaries of regular campsite. Sedangkan wild camping itu berkemah betul-betul di alam liar. Jadi tidak ada lagi di lokasi bumi perkemahan. Jadi betul-betul misalnya berkemahnya itu di pinggir danau misalnya yang bukan tempat umum untuk berkemah. Atau misalnya di hutan yang memang bukan dikhususkan untuk tempat berkemah. Nah, itu yang disebut wild camping. Ada yang suka camping nggak? Nah, for me particular, untuk Miss khususnya I don't like camping. Miss tidak suka yang namanya camping. Why? Because I hate cold weather. Miss tidak suka cuaca yang dingin, and I'm not very fond of being in the nature for a long time. Dan Miss juga tidak terlalu suka ada di alam terbuka terlalu lama waktunya, karena kan nggak mungkin camping hanya 1 hari, akan terasa capek sekali, ya nggak? Seperti itu. But if you like camping, then good for you. Tapi kalau kalian suka, bagus untuk kalian. Now let's talk about the skill. Kita masuk ke skillnya ya, keterampilan yang harus kalian kuasai untuk speaking di unit 6 ini. Di explore language in your textbook, itu ada di explore language ini ungkapan-ungkapannya. Topiknya tentang apa yang harus kalian kuasai? It's about comparing option. Kalian harus bisa membandingkan pilihan. Apakah kalian setuju dengan pilihannya atau tidak setuju?
Comparing option itu, nah ini Miss bacakan lagi ya, is used when you have more than one options and you are trying to find the better option. Jadi comparing option itu dilakukan kapan? Ketika kalian memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan kalian mencoba untuk mencari yang terbaik dari pilihan-pilihan tersebut. Jadi bandingkan yang A kayak gimana ya, bagusnya seperti apa, jeleknya seperti apa, yang B juga sama, yang C juga sama, gitu. Sampai kalian menemukan pilihan terbaik buat saya adalah yang ini, seperti itu. Nah, for the expression, what do we have to use, Miss? Untuk ekspresinya kita bisa pakai apa saja nih, Miss? Check out your textbook ya, ini sambil dibuka textbooknya supaya kalian jauh lebih paham. The first one, yang pertama, kalian bisa menggunakan ekspresi ini nih. I think bla 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 is better, atau I think bla 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 is safer, atau I think bla 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 is more sensible because bla bla bla. Saya pikir titik-titik lebih baik, lebih aman, atau lebih masuk akal karena titik-titik. Ini artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Miss dalam kalimatnya gimana Miss? Dalam percakapannya gimana Miss penggunaannya? Bisa seperti ini contohnya. I think camping at a campsite is safer because there's a low chance we see wild animals. Menurut saya, pikir saya, camping di bumi perkemahan, di tempat khusus berkemah itu jauh lebih aman. Karena kecil kemungkinan kita bertemu dengan hewan-hewan yang liar dibandingkan dengan wild camping. Kalian betul-betul masuk hutan, mungkin hutannya masih belantara, masih banyak hewan liar. Ketika kalian malam tidur, tiba-tiba misalnya ada beruang datang misalnya. Tetapi ketika kalian sengaja camping di tempat atau lokasi atau area yang khusus untuk camping, itu akan jauh lebih aman. Karena hewan-hewan liarnya pasti sudah dialokasikan atau dipindahkan ke tempat yang lain supaya kalian aman, seperti itu ya. Oke, next one, still comparing option, masih dengan comparing option ya nak. Contoh lainnya bisa pakai apa Miss? This one, I think that's the best, atau the worst, atau the safest, atau the most sensible because bla bla bla. Saya pikir itu adalah yang terbaik. The best itu terbaik ya. The worst itu terburuk. Atau teraman. Atau yang paling masuk akal. Jadi silahkan dipilih. Opsinya ada banyak. Mau A, mau B, mau C. Menurut saya adalah yang A karena dia adalah yang terbaik misalnya. Seperti itu. Contohnya dalam penggunaan di dialog seperti apa, Miss? Bisa seperti ini bunyinya. I think while camping is the best idea because we can bond with nature fully. Saya pikir camping di alam liar adalah ide terbaik. Kenapa? Karena kita bisa menyatu dengan alam sepenuhnya. Nah, kalau misalnya kalian dikasih pilihan bahwa cara terbaik untuk menyatu dengan alam itu seperti apa, misalnya pilihannya ada wild camping misalnya, atau misalnya nonton National Geographic misalnya. Nah, pilihan terbaiknya adalah dari nonton National Geographic atau betul-betul kita camping di alam liar, ya pasti yang camping di alam liar ya enggak. Kalian bisa merasakan, dinginnya malam itu seperti apa sih? Susahnya cari air itu seperti apa sih? Menyiapkan makanan itu repot seperti apa? Nah itu, ya. Sampai sini harapannya sudah paham ya. Nah, kita masuk ke agreeing. Agreeing itu apa sih? Agreeing itu digunakan when we have same idea or opinion about something. Kita setuju, itu kapan? Ketika kita punya pendapat, opini, atau ide yang sama tentang sesuatu dengan orang lain. Ungkapannya pakai apa, Miss? Ekspresinya bisa pakai apa, Miss? You can say, yes, I agree with you. Ya, saya setuju dengan kamu. Atau you can use, yes, you are right. Ya, kamu betul.
contohnya dalam percakapan seperti apa? This is a conversation between Amara and Julian. Amara says, backpacking into the wild is the best way to experience adventure in nature. Menurut Amara, backpacking ke alam liar itu adalah cara terbaik untuk merasakan petualangan di alam. Dan Julian punya pendapat yang sama, punya ide yang sama, punya opini yang sama. Maka Julian akan menjawab apa? Yes, you are right. Nih contoh pemakaiannya. Atau mau menggunakan yes, I agree with you pun boleh. Karena apa? Karena baik Amara maupun Julian setuju dengan pendapatnya. Seperti itu. And what about the disagreeing? Kalau disagreeing kayak gimana dong, ma'am? Kalau disagreeing itu dipakai when we have or express different opinion. Kalau kita berbeda pendapat, nah kita pakai yang namanya disagreeing. Expressionnya seperti apa, Miss? Expressionnya bisa menggunakan ini. Pertama, no, I disagree because bla bla bla. Enggak, saya enggak setuju karena bla bla bla. Pastikan kalian menyertakan alasan kenapa kalian tidak setujunya ya, supaya orangnya percaya. Seperti itu. Example-nya, contohnya, this is a conversation between Theodore and Alex. Theodore, I think we should go wild camping for weekends. Menurut si Theodore, lebih baik kita camping yuk di alam liar buat akhir pekan ini. Alex tidak punya pendapat, tidak memiliki pendapat yang sama dengan si Theodore, maka dia tidak setuju. Pemakaian ekspresinya mana nih? Ada di sini. No, I disagree because have you ever been wild camping before? Si Alexnya tidak setuju. Kenapa? Karena memang Theodore itu pernah camping di alam liar sebelumnya. Kalau misalnya belum pernah dan dia pun Alexnya belum pernah, akan jadi sebuah ide yang buruk, ya enggak? Kalau misalnya terjadi sesuatu, dua-duanya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Seperti itu. So, if you want to go wild camping, make sure you have an expert with you. Jadi kalau kalian nih berpikir, oh nanti liburan akhir tahun pelajaran mau wild camping, pastikan kalian ada ahlinya yang sudah berpengalaman untuk menemani kalian, supaya kalian nggak tiba-tiba nanti nyasar di hutan dan tidak bisa pulang. Wah, bahaya. Seperti itu. Okay, other expression you can use. Ekspresi lain yang bisa kalian gunakan, kalian bisa menggunakan this one. Ini, I'm not sure about that because bla bla bla. Saya tidak yakin akan ide tersebut karena bla bla bla. Bisa contohnya kayak yang tadi juga, yang atas. I'm not sure about that because have you ever been wild camping before? Dia mempertanyakan sudah pernah atau belum. Kalau sudah pernah, oke, kita coba. Tapi kalau misalnya belum pernah, lebih baik jangan. Seperti itu, ya. And that's all, dan itu adalah semuanya ya untuk materi speakingnya. Once again, if you still do not understand, please check on my sekolah. Tolong cek sekolah Miss Ria yang listening ya. Jangan sampai tertukar dengan sekolah Sir Dedi. Or you can contact me via WhatsApp group. Mau japri boleh, silahkan. Make sure you open your textbook. Pastikan kalian buka textbook kalian yang Gold Experience A2 Plus-nya ya. Or you can check out on my YouTube channel also. Dan kalian juga boleh cek channel YouTube-nya Miss untuk videonya. Jaga-jaga kalau video yang di sekolah tidak bisa diputar. Oke? And wise word for today, kata-kata bijak hari ini adalah tough time don't last, tough people do. Masa-masa sulit itu tidak akan ada terus, tidak akan berlanjut selamanya. Tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh saat menghadapi masa-masa sulit itu pasti bertahan. Jadi yuk, selama PJJ ini
Yuk kita jadi orang-orang yang tangguh, kita kalahkan segala kemalasan kita kalahkan segala ketidakpedulian kita, supaya walaupun kita PJJ, hasilnya tetap maksimal. Oke? Thank you for your attention. God bless you, and remember, stay safe, tetap sehat, tetap home, ada di rumah, jangan kemana-mana. Ingat, COVID-nya masih ada nih. And stay healthy. Makan sehat dan olahraga. I'll see you in the next lesson. Ketemu lagi di materi berikutnya ya. See you.